Kemudian pengertian konsumen pada Undang-Undang Pasal 1 Angka 2 Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Nah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasar konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau mendapatkan barang atau jasa untuk konsumsi pribadi. Sedangkan menurut salah satu ahli pemasaran, pasar konsumen adalah pasar yang dimana pembelinya itu adalah individual yang membeli produk untuk digunakan atau disewakan. Selanjutnya, pentingnya memahami pasar dan perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen merupakan ilmu tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi untuk memilih, membeli, menggunakan, dan mendapatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Sedangkan, menurut Engel dalam Shimamura, perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat untuk mendapatkan, mengkonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan mengikuti tindakan ini. Perilaku konsumen sebagai proses pengambilan keputusan yang mensyaratkan aktivitas individu untuk mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mengatur barang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen yang pertama yaitu faktor budaya. Kelas budaya, suku budaya, dan sosial mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku pembelian konsumen. Kemudian yang kedua yaitu faktor sosial. Selain faktor budaya, faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi pembelian. Selanjutnya yaitu faktor pribadi. Keputusan pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, pekerjaan, dan keadaan ekonomi, kepribadian dan konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Karena banyak dari karakteristik ini yang mempunyai dampak yang sangat langsung terhadap perilaku konsumen. Penting bagi pemasar untuk mengikuti mereka secara sukses. Nah, kemudian masuk kepada proses keputusan pembelian. Yang pertama, pengenalan masalah. Pengenalan kebutuhan terjadi ketika konsumen menghadapi ketidakseimbangan di antara keadaan sebenarnya dan keinginan. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen yang mulai timbul, minatnya akan terdorong untuk mencari informasi lebih banyak. Konsumen mencari informasi tentang beragam alternatif yang untuk memuaskan kebutuhannya. Pencarian informasi terdiri atas dua, yaitu informasi internal dan eksternal. Selanjutnya yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif di sini adalah sebuah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan yang diinginkan konsumen. Konsumen akan menggunakan informasi yang tersimpan di dalam ingatan, ditambah dengan informasi diperoleh dari luar untuk membangun suatu kriteria tertentu, sehingga konsumen membandingkan berbagai pilihan. Setelah itu, konsumen akan menentukan kriteria atau atribut dari produk atau merek yang dievaluasi. Setelah itu, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan. Setelah menentukan alternatif yang akan dipilih, selanjutnya konsumen akan menentukan produk atau merek yang akan dipilihnya. Yang keempat ada keputusan membeli. Pada tahap keputusan pembelian, sejalan dengan evaluasi atas sejumlah alternatif tersebut, maka konsumen dapat memutuskan apakah produk akan dibeli atau diputuskan untuk tidak dibeli sama sekali. Yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Setiadi menjelaskan bahwa kepuasan atau ketidakpuasan konsumen pada suatu produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Artinya, pada tahap ini merupakan penentuan apakah konsumen puas atau tidak puas dengan pembelian tersebut. Karena bagi perusahaan, perasaan dan perilaku sesudah pembelian